kembali di Keris dari Masa ke Masa bersama Ki Nuri. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi tentang sebuah rahasia bagaimana menyikapi sebuah misteri tentang keris yang pemilih. Ini memang sesuatu yang mungkin jarang kita diskusikan karena dianggap mungkin klinik. Tapi jauhkan dari hal yang demikian, karena keris pemilih ini bisa berdasarkan energinya, bisa berdasarkan misi-misi dari keris tersebut. Jadi keris di sini pertama dibuat memang memiliki tujuan, memiliki misi, memiliki harapan. Maka jika tidak sesuai dengan misi hidup seseorang, ya keris ini tidak akan pas atau tidak akan cocok karena berbeda misinya. Oke, mari kita lihat beberapa poin penting tentang rahasia keris pemilih. Ya, setiap keris memiliki misi energi yang berbeda. Jadi sejak awal pembuatan keris, seperti yang sudah kita ulas di video-video sebelumnya, bahwa keris di sini memiliki tujuan pada saat keris itu dibuat. Pemesan pertama kali memiliki misi sehingga terlahir sebuah keris pusaka. Ada yang misinya mengandung energi tentang keimanan. Ada yang misinya mengandung energi tentang kerezekian. Ada yang misinya tentang keamanan, ya, keselamatan. Ada yang misinya tentang kewibawaan. Ada yang misinya tentang daya pesona dan banyak macamnya. Ya, yang kemarin sudah kita bahas di tingkatan energi pusaka, ya, video tentang tingkatan energi pusaka, bahwa masing-masing memiliki kekuatan, masing-masing memiliki misi yang berbeda-beda. Nah, jika misi ini tidak sesuai dengan misi seseorang, maka keris itu ya tidak akan cocok atau tidak akan berguna. Ya, maka sebuah keris di sini akan memilih tuannya, memilih energi yang sama. Jadi karakter dari keris ini akan menyesuaikan si pemiliknya. Kalau misalnya karakter dari keris energinya tidak sesuai dengan karakter energi dari si pemilik, ya keris itu tidak akan berfungsi. Ya, mungkin malah menjadi membebani, ya, tidak akan berfungsi, mungkin malah membebani si pemilik tersebut. Maksudnya adalah energinya yang membebani. Contohnya begini, seseorang memiliki misi berdagang. Kemudian dia memiliki keris Tejo Kinurung. Apa yang terjadi? Pada Tejo Kinurung itu adalah keris yang fungsinya untuk pengayoman. Ya, apa yang dimiliki oleh seseorang itu terjaga. Maka kalau ini dimiliki oleh seorang pedagang, ya bagaimana ya, dagangannya mungkin tidak akan ada yang keluar gitu ya, karena terlindungi oleh energi keris ini, sehingga keris ini kurang pas kalau dimiliki oleh orang yang berdagang. Akan cocok kepada siapa? Energinya cocok kepada para pegawai. Pegawai itu butuh kestabilan, butuh keamanan. Keamanan dari sisi keluarga, keamanan dari jabatan, ya. Keamanan dari berbagai macam hal. Misalnya juga penyakit, ya. Mungkin bencana, mungkin juga musibah dan lain sebagainya. Kok energinya bisa seperti itu? Ya. Jadi energi pusaka ini akan menggerakkan seseorang untuk berlaku yang menginspirasi tentang keamanan. Nanti akan berpikir kemana? Ya, ke sana arahnya. Nah, jadi
misi dari energi keris ini memang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Contoh yang lain yang sering saya ulas tentang Sodo Sakler. Ya, keris yang memiliki pamor adek siji atau Sodo Sakler, atau bisa disebut di daerah lain namanya Sodo Lanang. Energinya ya mengkhususkan bahwa yang memiliki ini harus lurus tingkah lakunya, tidak boleh berbuat yang tidak baik, menghina wanita, melecehkan martabat seseorang, atau berbuat kekeliruan, berbohong dan sebagainya. Tidak bisa, tidak sesuai, ya. Jadi akan memilih orang-orang yang jujur, ya, kemudian orang-orang yang berjalan lurus, ya. Dan berjalan lurus ini maksudnya tentang tingkah laku. Oke, kita lanjut. Ada beberapa keris pusaka dibedakan kepemilihannya berdasarkan dapurnya. Memang ada keris-keris dapur tertentu yang diperuntukkan untuk orang tertentu. Contoh misalnya keris dengan dapur Kolo Hamisani. Keris ini memang cocok dipakai untuk para ulama, ya, karena memiliki misi tentang meningkatkan ketauhidan, ya, meningkatkan keimanan. Ini tentang Kolo Hamisani. Ada lagi keris sengkelat. Keris sengkelat ini biasa dipakai oleh mereka yang berkecimpung tentang pemerintahan, ya, untuk menjaga kestabilan, baik kestabilan wilayahnya, kestabilan misi-misi tujuan dari jabatannya, ya, supaya stabil, ya. Kemudian ada lagi keris Pandowo Cinarito. Keris ini dikhususkan untuk mereka yang punya mata pencarian menggunakan ucapan, menggunakan omongan. Misalnya dalang, sales, ya. Ini cocok ini menggunakan Pandowo Cinarito. Ya, guru, nah ini cocok sekali. Ada wibawa, juga ada omongan yang bisa menggerakkan hati seseorang. Pandowo Cinarito. Kalau Hamisani itu kerisnya lurus, ricikannya komplit. Sengkelat itu luk 13, ricikannya komplit. Pandowo Cinarito itu luk 5, ricikannya komplit. Maksudnya komplit di sini embang kacang, lambe gajah, sogokan depan dan belakang, greneng, ya. Kemudian luknya, ya, luknya 5 kalau Pandowo Cinarito. Ada juga Kolo Tinantang. Nah, di sini khusus lagi, ya. Khusus lagi. Terus yang digunakan untuk mereka yang memiliki kelebihan khusus di sini, Kolo Tinantang. Ada lagi Bimo Kurdo. Nah, ini keris yang luk 15, ya. Luk 15 ricikannya hampir seperti sengkelat, tapi luknya 15. Nah, ini Bima yang sedang marah gitu, ya, Bima Kurda, ya. Ini harus memiliki ketegasan yang sangat tinggi. Ada lagi keris Jangkung Mangkunegoro. Ini juga orang-orang khusus, ya, yang istilahnya memiliki misi tujuan besar. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, ini juga ada hubungannya dengan energi, ya, Jangkung Mangkunegoro. Dan ada lagi tentang keris Singo Barong. Nah, keris Singo Barong ini kan kawibawanya tinggi sekali, kewibawaannya. Dimiliki oleh orang-orang yang khusus yang memiliki anak buah yang banyak, ya. Jadi dia bisa menggerakkan anak buahnya, mengayomi anak buahnya, kawibawanya ada, kerezekiannya juga ada di sini untuk Singo Barong. Tapi Singo Barong jangan dipakai untuk berdagang, ya. Nah, kalau Singo Barong berdagang mungkin kawibawanya ini yang tidak cocok, mungkin dagangannya bisa tidak laku begitu. Kemudian ada lagi Nogo Sosro. Nah, ini keris yang berdapur naga. Ini juga dikhususkan bagi mereka yang mengemban misi pemerintahan, ya, memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Bagi mereka yang orang biasa memiliki Nogo Sosro, ya tidak akan berfungsi, ya.
keris itu tidak berfungsi secara maksimal gitu. Mungkin hanya misi penjagaannya saja yang akan berperan ya. Karena kalau yang Nogososro yang asli ini memang karismanya tinggi sekali ya. Oke, itu tadi beberapa poin keris pusaka pemilih yang berdasarkan dapurnya. Masih banyak lagi ya. Ini hanya gambaran kecil. Ya, hanya gambaran kecil dari beberapa dapur yang memang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Kemudian, keris pusaka yang memiliki sifat pemilih berdasarkan pamornya. Nah, ini juga perlu dicermati bagi pemerhati keris ya. Ada beberapa pamor yang memang dikhususkan bukan untuk orang sembarangan tetapi memang berdasarkan pemilih. Kajian tentang keris pusaka pemilih ini bisa kita lihat di Ensiklopedi Budaya ya, buku Ensiklopedi Budaya karangan Hansri ya, banyak beredar. Belarak Sineret misalnya, pamornya Belarak Sineret. Ini biasa dipakai oleh mereka yang menginginkan mendapatkan anak buah yang banyak ya. Jadi kalau orang biasa tidak punya modal untuk menghidupi anak buahnya ya jangan pakai Belarak Sineret. Nanti ya bisa kehabisan amunisi istilahnya begitu. Jadi kawibawanya tinggi, juga bisa karismanya tinggi di sini ya, bisa menggerakkan massa begitu ya. Kemudian tadi soto lanang ya, ini juga khusus kita sudah ulas di depan bahwa orang yang terpilih untuk memiliki pamor soto lanang ini harus berkelakuan lurus ya, berkelakuan tidak neko-neko istilahnya ya, dalam tanda petik neko-neko di sini. Jadi istilahnya menghormati martabat manusia, tidak melecehkan martabat semua makhluk ya, sebenarnya semua makhluk. Kemudian ada pamor korowelang, ini juga tentang kawibawaan yang tinggi. Mungkin tidak akan pas, tidak akan sesuai jika dimiliki oleh mungkin pedagang ya, kemudian nelayan ya. Ini pejabat-pejabat yang memiliki anak buah ya yang banyak ya, untuk kawibawaan yang sangat tinggi. Loh, kenapa pedagang kok tidak boleh ya? Belarak Sineret kok nggak pas? Iya, karena kawibawaannya terlalu tinggi. Kalau dipakai berdagang itu gambarannya seperti misalnya menteri berdagang ya, yang lain apa ya, mau beli aja takut gitu ya, nggak enak, nggak berani nawar dan sebagainya karena kawibawanya terlalu tinggi ya. Oke, buntel mayit, nah ini juga ini pamor yang memang pemilih sekali. Buntel mayit itu kawibawanya tinggi sekali. Pamor buntel mayit ini apa sih falsafahnya ya? Gambarannya seperti ini. Pamor buntel mayit itu menggambarkan bahwa si pemilih ini memiliki kawibawaan yang sangat tinggi sekali ya. Gambarannya kalau seseorang bertemu dengan jenazah ya, mayat ya, di tengah jalan mereka akan berhenti menghormati jenazah itu walaupun sudah meninggal ya. Jadi kalau di perjalanan kita bertemu ya, nah, ada keranda gitu yang diusung bersama orang-orang itu, maka kita menghormati dengan berhenti atau menyingkir ya. Nah, kawibawanya demikian tinggi sekali. Jadi antara menghormati plus takut kan begitu. Beda dengan Belarak Sineret, beda dengan korowelang. Kawibawaan tinggi dihormati tapi disenangi kan gitu. Kalau buntel mayit dihormati ditakuti gitu ya. Ya takut juga orang ketemu dengan mayit ya kan. Oke. Kemudian ada juga pamor langka, yaitu guntur gunung ya. Nah, ini pamor yang di bagian bawah itu ada muncul gambaran gunung ya. Jadi segitiga tiga itu ada tiga ya, kayak gunung itu, atasnya itu beras utah itu. Ini istimewa sekali.
Mungkin para raja yang atau pemangku jabatan tinggi yang cocok menggunakan pamor guntur gunung ini. Ya, dan masih banyak lagi pamor yang lain ya, yang memang dikhususkan bagi mereka ya yang memiliki misi pekerjaan tertentu ya, sehingga akan pas kalau menggunakan pamor-pamor tersebut. Nah, ada beberapa legenda keris-keris yang yang memilih pemiliknya yang cocok ya. Kadang ada orang yang memiliki kepercayaan bahwa kalau dulu nenek moyangnya ini kuat memiliki sebuah pustaka, maka dia akan kuat karena keturunannya. Ini bisa saja benar, tapi bisa juga harus dibuktikan dulu ya, harus dites, jangan sampai memaksakan diri untuk memiliki keris milik kakek neneknya atau leluhurnya. Kadang energinya sudah berbeda dengan energi diri ya, si keturunannya begitu. Jadi harus lewat tayuh nantinya. Nah, ada beberapa legenda keris yang memilih, contohnya adalah keris Empu Gandring di sini. Ini juga memilih orang-orang tertentu ya, sampai keris ini juga disingitkan, disengker ya, supaya tidak semua orang menggunakan keris ini karena sangat ampuh sekali. Ya, kerisnya sangat ampuh sekali, teknologinya mungkin canggih begitu ya. Kemudian ada juga keris setan kober ya. Di sini memilih orang yang memang terpilih untuk si keris setan kober ini. Nanti pada season yang lain akan kita bahas tentang seperti apa sih dapur keris setan kober ini. Nah, ini akan kita bahas pada sesi yang lain karena ini sebenarnya sinengker nanti akan kita buka ya di keris dari masa ke masa ini. Ini hanya orang tertentu yang kuat ya, karena ada beberapa rahasia bahwa pemilik setan kober ini usianya akan dikurangi setengah ya, maka jadi masih muda yang pemilik setan kober ini sudah meninggal karena tersedot energi pusaka tersebut. Jadi jangan bangga punya pusaka yang sakti ya, karena mereka juga akan meningkatkan kinerja organ dalam kita ya. Jadi hati-hati sekali. Oke, yang ketiga, keris Joko Piturun ya, milik Keraton Jogja. Di sini juga keturunan-keturunan tertentu yang kuat ya, memilih keris ini, memilih mereka yang pas, yang cocok untuk memiliki pusaka keris Joko Piturun. Ada lagi keris Sengkelat. Nah, ini juga khusus, tadi sudah kita bahas ya. Di zaman Majapahit pun juga sama, keris ini dimiliki oleh raja. Gitu. Bagaimana kalau saya seorang lurah memiliki sengkelat? Boleh. Ya, saya ini hanya rumah tangga, kepala rumah tangga biasa memiliki sengkelat, boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang membedakan nanti apa? Bahwa keris sengkelat ini memang bisa berfungsi maksimal atau tidak energinya. Tapi kalau hanya sekedar sebagai pelengkap koleksi ya tidak masalah. Ya, tidak ada masalah di sini. Oke, yang selanjutnya ada keris carubuk ya. Keris carubuk ini juga nantinya pada sesi video yang lain akan kita ulas sebenarnya keris carubuk Kanjeng Sunan Kalijogo ini seperti apaan ya. Kok legendanya ada yang bilang lok 7, ada yang bilang lurus, sebenarnya seperti apa? Nanti akan kita ulas. Ini juga khusus, keris carubuk ini diperuntukkan bagi para mereka yang menekuni bidang agama. Ya, kiai, ya, pemuka agama, pendeta, gitu. Ini cocok sekali memiliki pusaka carubuk. Oke, saran kita hari ini terkait keris yang pemilih di sini bahwa kita tidak perlu memaksakan diri ya, untuk memiliki sebuah pusaka dengan energi tertentu. Jadi kita tetap pasrah saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, usaha ya, dengan usaha ya sewajarnya saja. Kalau memang keris itu berjodoh akan memilih kepada kita. Intinya kita selalu meningkatkan kemuliaan dalam diri kita. Kita menghormati semua makhluk, menyayangi semua makhluk, mengayomi semua makhluk ya.
baik itu tanah, tumbuhan, udara, hewan, dan makhluk-makhluk yang lain, semuanya adalah makhluk Tuhan, semuanya adalah perlu kita hormati bersama. Semakin Anda meningkatkan kemuliaan, maka pusaka-pusaka istimewa akan memilih diri Anda. Saya kira demikian. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.